Tapi enggak 10 sampai jam 5 lagi ya. Apa? Enggak 10 sampai jam 5 lagi. Enggak, sekarang cuman jam 5 sampai jam 7 lah paling. Berarti 5 to 7 sekarang. Iya. Jadi mulai sekarang 10 to 5 ganti nama jadi Enggak juga. Enggak juga. Ganti nama band orang. Esensinya sama. Ganti nama susah loh. Kita masih ke pengadilan segala. Iya benar. Jangan. Susah. Ya, betul sih. Bayarannya mahal. Aduh. Nah, 5 sampai 7. Iya. Ini mau lanjutin kan nih? Boleh. Lupa deh. Jangan dirobohin, Beb. Berasa di ini ya. Shanghai. Ada lampion. Shanghai. Udah nih. Udah selesai kan? Oh, Belum mulai kita, Mas. Belum mulai. Katanya udah. Prepare-nya. Oh iya. Sebenarnya dari tadi udah roll sih. Oke, teman-teman, balik lagi di podcast saya 4 laki-laki dewasa. Nyau. Ini dewasa banget nih kita nih. Gue kalau Kaget. Justru gue malu sih cuma 10 to 5 sih. gue pengen ngajak kakak-kakak 10 to 5. Enggak enak gua. Enggak usah ya kayak. Jangan. Enggak apa-apa, kita tertantang kok. Coba. Ngajakin apa? Ciao. Situ doang yang tantang. Sini mah enggak. Gua enggak. Enggak. Kompak. Jadi ajarin Pan. Jadi kita Gimana? ada jargon Oke. laki-laki dewasa ya. Oke. Nah, justru harus jargonnya dewasa. Oke. Buat laki-laki dewasa, Oh wow, dewasa banget. Udah proof loh dari 10 to 5 langsung loh. Mau ikutan enggak mungkin? Boleh. Ayo dong guys. Oke. Enggak. Gua nyup. Lo audio aja nggak apa-apa. Tapi yang nyau ikut ya. Nyau gitu. Biar cute. Ca nyau. Oke. Iya, Siap. oke. Oke, teman-teman, balik lagi di podcast saya 4 laki-laki dewasa. Ca nyau. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat super duper spesial. Yes. Ini dia kita kedatangan dari 10 to 5. Ini tamu yang sangat nyau. Tamu yang sangat nyau. Nyau. Dan jujur ini adalah tamu teramai kita. Kita nggak pernah seramai ini. Yes. Ah, masa sih? Beneran nggak? Kita nggak pernah. Kalian punya batasan nggak kalau ngundang tamu punya batasan kayak 200 maksimal paling orang sih. berapa? 200. Kita paling yang datang kan selama ini kurang lebih kan sini 2 paling maksimal 3 orang kan. Oh gitu. Mungkin nextnya setelah ini mungkin ya satu kota 50 orang sekalian umroh juga nggak apa-apa gitu ya. sih. Jangan umroh dong. Oh, jangan. Kak, jujur Kak. Baik. Gue sebelum podcast dimulai gue boleh pamer lu gak sih? Apa? Kakak-kakak 10 to 5. Kenapa? Pamer apa nih? Boleh pamer gak Kak? Boleh dong. Harus wajib. Udah siapin. Oke. Jadi Heeh. tahun 2019 Dor. Ya. Nah, itu Ya. Bohong kalau kayak gini. Berarti bohong. Sabar. Bohong. Salah ngambil kali itu dami bukan? Apa nih? Oh wow, ini Tapi aku aransemen ulang. Nih refnya nih. By your side. Oke. Wah ini Asik. tampilan beda ya? Beda ya? Jujur gue udah Dekil cover. banget ya. Enggak, sebentar. Tampilan beda karena menurut aku ini sebelum skincare itu udah skincare. Iya kan? Ini belum kena duit endorse. Baik. Yang ini Dan udah baru kena kecebur got dikit-dikit. juga kayaknya. Baru kecebur got ini. Gue langsung take. Wah, kecebur Nggak, got ini nih. kayak belum punya pacar, udah punya pacar. Oh bener banget. Dibacain lo Ilusin gue. sekarang. Bener banget. Belum punya pacar. Dulu waktu itu masih deket. Gak usah bahas gue lah, 10 to 5 nih tamunya. Kan tamunya 10 to 5, bukan gue nih. Nanti itu ini kan belum punya pacar. Udah punya pacar. Punya anak balik lagi kayak gitu. Jangan dong. Jangan malah glow down jatuhnya. Jangan dong. Mungkin Kak Imel nyadar gak? Dulu komen Apa loh. nih? Aku komen ya. Iya. Komen jujur. 66 minggu yang lalu. 266 minggu yang lalu teman-teman, Wah, bener itu banget. udah 5 tahun 6 tahun yang lalu. Kalau gua udah dari ini gua 2019 itu kelas 2 SMA.
Gue Oke. semua udah dengar. Temen-temen aku Kak, Wow, that was a long time ago. Huh? temen-temen aku tuh pada denger Kakak. Baik. Tongkrongan cowok, cewek, Oke. anak-anak Jaksel pada denger 10 to 5. Asik. Tangerang nyampe nggak? Bahasa Inggris agak. Di Tangerang, Tangsel nyampe lah. Ini anak Tangsel nih. Ini anak Tangsel. Sampainya telat cuman 2 tahun kemudian baru nyampe. Kayaknya 2 tahun terakhir ini I Will Fly baru rilis ya. Baru rilis ya. Telat banget itu ya. Jadi lagu-lagu Kakak tuh dulu didengerin banget Kak di kita. Betul. Terutama Thank you. kalau di tongkrongan aku ya SMA itu waktu itu You sama I Will Fly. Oke. Itu udah pasti sih. I Will Itu 2 lagu yang memang Buat belajar gitar pasti itu ya. buat belajar Yes, gitar. yes, betul. yes, betul. Harus kita syukuri juga ya karena itu yang lagu-lagu yang membuat umur band ini panjang juga ya, ya nggak sih? Itu rilisnya kapan sih, Kak? Yang terakhir Iya. ini jadi 3 sekarang. 2004. Sekarang. Wah, long time ago dah. Wah. I Will Fly 2004. Kalau I Will Fly 2004. Iya emang bener. Gue berdua tahun sih segini gue. ya, Oh, Lord. gue udah ngerokok mas. Di 2004 mah. Kalau You tapi beda lagi. You tuh 2006 ya, apa 2008 ya? Yes, itu terus and then sekarang tuh ada yang katanya kalau anak Gen Z sekarang tuh kayaknya lagi viral tante, manggilnya tante ya. Viral tante, ya kakak. Jadi katanya di TikTok nih naik banget lagu Hanya Untukmu. Oh iya. Gitu. iya. Jadi lagi sering dipakai untuk jadi back sound katanya gitu. Nah, kalau aku pertama kali tahu sih lagu You waktu itu Oke. langsung kayak ini lagu enak banget, simple Wow, will gitar. fly. Lagi fly lagi. Lagi di Maksudnya lagi di pesawat, lagi di pesawat. Ya, lagi di pesawat maksudnya. Lagi di pesawat. Lagi di pesawat. Enak banget. Gue bantuin tuh barusan tuh. Susah tuh nyapunya tuh. Lagi di pesawat. 2004 tadi kakak bilang Ya. udah rilis apa Album pertama. Album pertama, Yes. I Will Fly. Ya kita masih 2 tahun lah kita. Coba, jadi kita udah Belum di tahu industri ini musik. nyiptainnya I Will Fly tahun berapa yuk. Tuh, nyiptainnya tahun berapa? Tahun Karena nyiptain bapak ini sebenarnya. Nyiptainnya juga nggak di Indonesia. Nyiptainnya di luar negeri pas lagi kuliah di Perth. Oh. 98 ya? Di Australia kan? 98. Iya. Di Aussie ya kak ya. Di Ozzy, oi. Ilmu lagi aja tuh dari gue tuh. Masih jadi air, masih jadi Iya. air. Kalau nggak salah di Port ya, di Port Western ya. Betul. Power Ranger Lagi dari gue merah. tuh. Gua akuin lu Power Ranger merah sih. Iya. Dan Dan kita penjahat-penjahatnya nih. uniknya tau nggak? 10 to 5 itu katanya ini sepengetahuan aku ya Oke, kan. oke. Kenapa dinamain 10 to 5? Karena waktu setiap pukul Sabtu itu latihan dari jam 10 sampai jam 5 sore. Bener nggak kak? Benar. Power Ranger merah lagi Ilmu lagi ada. Udahlah, gua kasih ilmu ini. Ini ngerjain skripsinya dia. Iya. Itu di handphonenya tulis sama dia. Jangan dibocorin dong mas. Fakta unik 10 to 5. Tadi sebelum kita datang tuh dia udah nyari dicatat. Iya. Dia pakai Benar. pakai AI lagi. Enggak Itu dong. siapa Enggak gitu. dong. Chat GPT sih mas. Benar. Tadi kan yang nanya, kenapa sih dari jam 10 sampai jam 5? Well, jadi dulu Arif kan ya pas lagi zaman-zaman kuliah di Perth ya kan. Iya, 98. Gimana Arif cerita Arif? Jadi pas lagi itu kena krismon kan. 98 kan krisis moneter kan. Daripada nongkrong yang tidak berproduktif, Betul. terus kan ngabisin duit. Kan pas lagi krismon itu kan pasti dana dari orang tua terbatas banget ya. Betul. Ya udah kita ngeband aja. Wah. Iya, jadi Terus kebetulan salah jamming. satu anggota kami itu Robin dulu punya Oh Bang Robin. punya studio, jadi kita nongkrong di situ setiap Sabtu jam 10 sampai jam 5. 5. Wah. Nah kebetulan jam segitu juga Batman lagi nggak ada ya. Jadinya dia keluarnya Iya, Batman malah. Iya, betul sih, jadinya betul. tempatnya Lagi bobo. bebas mau dipakai. Betul, Kayak sama Robin ya. betul. Siapa sih yang keluar langsung pertama? Kita kira-kira kita dari jam 10 sampai jam 5 namanya 10 to 5 aja nih. Siapa tuh awal mulanya tuh? Enggak sengaja sih. Nggak Arif. sengaja sih, soalnya pas lagi kita diajak rekaman juga kita belum punya nama band ya. Tapi gue inget Jadi banget dulu sih. namanya tanpa nama. Gue inget banget waktu pertama kali mereka ngajakin aku join 9 to 5 itu kayak awalnya tuh ya cerita namanya tuh Indonesia, pengennya Indonesia banget lah, Oke. kayak Bumi dan apa Universe or something. Universe ya. Ya Nah, kayak oke, gitu-gitu lah. I see. Universe maksudnya kuliah dulu ya gitu. Ah. Kayak gitu Oh, Universe. Oh, Iya, Universe. Universe. Ya, Maksudnya kuliah dulu. I see. Jadi tapi terus kayak gue bilang untung ya lo ngambilin nama-nama itu, kayak hokinya nggak ada, feng shui kurang gitu. Iya lagi. Jadi, akhirnya ya 10 to 5 lah yang Akhirnya diambil. ya karena kita dulu kebiasaan pas lagi di nongkrong di Perth itu. Hmm. Biasa yuk kita 10 to 5 yuk 10 to 5. Jadi
jadi dipakai itu. Maksudnya wah, from ya. 10 to 5 yuk jamming gitu, nongkrong yuk gitu. I see. Berarti Yoi. resminya terbentuk tuh kapan, Kak? Tahun berapa tuh? 98. 98. Ditarik sekarang 27 tahun. Ya, Iya, 20, kurang lebih. 27 tahun. kurang lebih. Wow. Kurang lebih as a band ya maksudnya. Tapi secara profesional di industri 2004. Oke. Seperempat abad. Itu waktu 2004 itu rilis langsung boom gak, Kak? Oke, jadi kalau kalian belum tahu ceritanya, jadi ini kita flashback aja dulu ya. Oke, Karena oke. 10 to 5 kan berawal dari sebuah program di sebuah radio. Tunggu, Nam- emang di chat GPT ini gak ada? Oh, enggak, saya ngecat GPT, Mas. Gemini ya? Gemini. Wikipedia. Jadi kan ada dulu kan radio adalah hits maker ya kan. Yes, Nah, betul. jadi ada sebuah program di radio Mustang, oke, Mustang Mustang FM. tau, ya. Dan mereka bikin program yang namanya Gulali Kustik. Nah, Gulali Kustik ini tujuannya adalah untuk mencari bakat-bakat ya talent, mau itu band, mau solois yang memang punya lagu sendiri. Oke. Biasa nyiptain lagu sendiri untuk kayak biar di airplay gitu. Jadi orang tuh tahu bahwa ini ada talent nih segala macam gitu kan. Nah, tidak sengaja saudaraku tuh pengen banget, dia tuh ngefans banget sama penyiarnya. Penyiarnya adalah Rico, Ceper, dan Molan. Oke. Oke, mereka legend lah ya, sama penyiar radio yang udah ternama banget. Nah terus dia ngefans banget, terus dia kayak bilang, Mel ikutan dong, aduh kayak gue suka banget nih sama mereka gini-gini, kayak gue pengen dapetin hadiahnya. Gue bilang apaan sih nih gitu, Gulali Kustik gini-gini. Jadi kan banyak tuh lagu band kamu gitu, maksudnya 10 to 5, karena kita memang udah banyak lagu sendiri pada saat itu. Iya. Anak-anak 10 to 5 itu produktif banget, jadi bikin lagu tapi gak diapa-apain emang. Cuman kayak dikumpulin aja Tapi gitu. dirilis gak, Kak? Enggak, belum dirilis. Jadi pada saat itu akhirnya aku bilang sama sepupuku, yaudahlah buat lo nih gitu. Emang hadiahnya apaan sih? Hadiahnya hanyalah 2 tiket ke Dufan sebenarnya. Oke, Sedikit pada saat banget itu ya. Lagu yang Oke. dibikin sama Tentu itu rata-rata lagu rock ya, Mel. Betul. Aslinya tuh banyaknya lagu rock gitu. Terus yaudah nih. Emang tadinya tuh band metal. Kayaknya ke akustik agak lumayan jauh tuh, Kak. Iya. Jomplang sih, jomplang sih. Itu karena tuntutan aja ya akustiknya. Oh, tuntutannya karena Lihat Aslinya kita Tuntutan metal. pasar ya. Lihat aja totonya email. Kita aslinya metal. Metal punk alternatif lah. Oh, baru nih genre baru nih. Iya, betul. Sulit ya kayaknya. Terus gimana, Kak? Lanjut. Nah terus abis itu akhirnya gue dengan random dari folder lagu gue memilih I Will Fly. Karena aku pikir kan si penyiar itu bilang, Mel kan udah telepon nih akhirnya berhasil diangkat gitu kan. Dulu kan masih by phone ya ke radio. Oke, lo pakai instrumen gak? Aduh enggak nih, akapela aja aku bilang gitu. Oh gitu, yaudah deh. Yaudah nyanyi cepetan, mau nyanyi lagu apa nih, judulnya apa? Oke, judulnya I Will Fly. Gue cuma akan nyanyi bagian satu verse dan satu ref. Nyanyilah. Hari itu diputuskan juga siapa yang menang. Nah akhirnya udah rempukan segala macam. Oke, kita putuskan yang menang email. Waktu itu belum bilang nama band ya, karena kan oke, atas nama peserta siapa email. Oke. Oh itu senang banget sepupu gue karena berhasil dapet tiketnya. Yes. And then nah kesempatan yang emasnya lagi adalah mendapat kesempatan untuk merekam lagu itu secara live akustik di studionya Mustang. Wow. Nah di situ tuh anak-anak band kaget kan, kayak ngapain lo ikutan? Ya udah pokoknya rekam aja deh kita gitu di sana gitu kan. Iya. Kita rekam, Robin datang bantuin aku, kita rekaman di sana dengan alat seadanya, dengan mixer radio dan segala macam. Mic juga SM58 yang biasa. Dan ini fun fact, I Will Fly akustik yang kalian dengar Yes. sampai detik ini itu adalah rekaman asli sebenarnya. Wow. Jadi rekaman asli. Aku nggak pernah re-record ya. Iya. Kayak artefak ya berarti ya. Jadi artefak banget tuh, fosil tuh. Jadi kayak maksudnya gini, produser itu ketika produser akhirnya menemukan 10 to 5, dia kan minta untuk re-record dong pastinya. Yes. Karena kan itu kan masternya punya Iya. radio. Tapi Nggak pakai metronom, nggak pakai iya nggak apa. pakai metron, nggak tune. Gitarnya kalau kalian mau tahu itu gitar sumbang, nggak tune Fals, sebenarnya, fals. fals gitarnya. Sumbang. Bandul nggak tuh? Sumbang. Nah jadi karena kesempatan itu, nah lalu si singkat cerita lagu I Will Fly ini diberi hadiahnya airplay kan, kata jadi pemenang Gulali Kustik episode sekian adalah ya email gitu kan. Akhirnya aku revisi, sorry ya aku sebenarnya punya band namanya 10 to 5, and then iya kita kan kasih kesempatan airplaynya 7 hari, tapi dari 7 hari jadi 7 bulan. Kenapa? Karena orang request terus. Wow. Gitu. Wow. Disitulah akhirnya produser lagi jalan-jalan apa Karena itu nih, juga siapa request nih? orang tuh meneliti. Ini gitarnya kayak fals deh. Coba Enggak dong. Enggak itu. Emang karena lebih enak. Lebih enak. Gitu lah. Falasnya yang bikin enak malah. Dia bikin lagi. Falasnya yang bawa rezeki. Jadi orang penasaran kan? Iya. Coba request lagi deh, gue mau denger bener gak sih dia?
Kasih tahu ke temennya ya. Kayak lagi nyari kayak susah banget kan. Ini males, coba lo lagi kuat ya sekarang, coba dengerin deh. Jadi dari mulut ke mulut, mantap. Asli. Ya gitulah. Jadi Kayak kita mesti buat lagu bagus kayak gitu kali ya. Jangan dong, susah. jangan. Nggak ada formulanya kan. Nggak ada formulanya kadang-kadang fales. kayak gitu. Bikin lagu ini yuk, lagu Fales. Masa gitu. Pantesan orang bilangnya gini, ini cari kuncinya Wilfy nggak ketemu. Oh, berbeda. Outside-nya, Banyak. orang bilangnya yes, padahal Yes. salah tun. Gila, minor banget nih lagu. Kayak Banyak. miring kali maksudnya. ya Banyak kan? banget yang ngomong kayak gitu emang. Iya, jadi ya gitulah ceritanya. Nah, pada saat itu radio juga bingung karena mau naro single ini di international kah atau di lokal? Karena kan Oke, bahasanya bahasa Inggris Bahasa tapi Inggris. bandnya band Indonesia. Terus kayak ya pada saat itu kan radio masih sangat memilah-milah antara lagu Yes. Indonesia dengan lagu barat gitu. Jadi kan memang enggak banyak yang memang band lokal yang membawakan lagu berlirik Inggris. Nah, jadi bisa dibilang memang kita sedikit agak mendobrak tabu juga sih gitu. Meskipun pada saat itu Moka udah ada. iya. Kak, Iya, Mbak Epi. Moka tuh udah iya masih kayak apa namanya dia masih ya indie lah pergerakan Iya, indie betul, terus dia kan betul. labelnya udah memang label ini juga yang emang ada link ke luar negeri juga Yes, ya gitulah jadi disitulah awal mulanya si I Will Fly ini terdengar kemana-mana dan memang eksklusif hanya Mustang yang memutarkan waktu itu politiknya begitu. Oke. Jadi radio lain tuh nggak ada yang muterin awalnya gitu. Cuman pada akhirnya ya karena udah sangat membludak, request sampai banyak banget kayak orang-orang fansnya Mustang yang datang bawa kaset kosong. Maaf ini generasi kaset bukan ya, ngerti ya kaset ya? Ngerti Kak? Kita masih nyampe kok, santai. Jadi nyampe ya? Jadi Nyampe, kaset itu. Udah nggak usah dijelasin Mas. Kita tahu kok kaset tahu. Yang bulat, yang tengahnya bolong kayak donat tuh. Nah, itu kan, tahu. Dia Tenang. nggak bulat, dia kotak. Kaset radio, Iya. tap. Iya. Iya, tahu. Mas tahu. Yang Kaset kayak kotak. donat itu namanya CD. CD. Iya, So aduh. tahu lu. Soalnya saya taunya CD-nya yang lain. Eh. Enggak, maksudnya CD yang lain gitu, bukan CD itu segitiga. Nah, Celana dalam maksudnya. Tuh, gue bantuin nih. Gue tangkep nih, gue tangkep. Kan harusnya disapu nih. Jadi udah banyak dewasa ya. Balik lagi ya. Salah Jadi terus. bentuknya tuh kotak. Iya. Ya, kaset tuh bentuknya kotak, ada bolongannya dua. Dua. Ya, yang bisa diputar-putar gini. Iya. Mainan gue tuh. Iya, Benar bisa diputer. Ilmu nih. Jadi kalau zaman dulu ke radio kan kita nggak bisa ngebajak cuman gitu Iya, aja ya. iya. Jadi caranya itu adalah kasetnya tuh bagian atasnya dipatahin. Mm-mm. Makanya lo bisa rekam tuh lagu-lagu dari radio, ngerti gak? Dibikin mixtape. I Nah jadi see. banyak orang-orang teman-teman yang datang ke radio station ke Mustang, mau dong Kak I Will Fly, aku bajak dari station langsung, ngerti gak maksudnya? Wow. Jadi mereka datang ke Nah. DJ-nya minta kayak, Kak aku minta I Will Fly. Rekaman. Karena Boleh? kita kan gak ada rekaman. Iya. Itu boleh tuh? Boleh, pada saat itu boleh Kan nggak ada, dibolehin. kita emang nggak Belum ada nggak ada rekaman, iya nggak rilis. gitu, Iya, belum betul. rilis, Belum cuman rilis. punya Mustang. Tapi ya fans gitu istilahnya, Iya, itulah paham. awal mulanya kita udah punya fans dari dulu segala macam. Iya, jadi nanti kan dia udah rekam tuh. Nah, itu kan rekamnya biasanya di kaset lain gitu kan yang. Jadi Iya. biasanya tuh habis lagu Alfa habis itu nyambung ke ceramah. Ada ceramah ya? Nyambung. Lah itu kaset ceramah yang dia pakai kan. Ditiban itu kasetnya tuh Iya, ya. kan zaman dulu Tiba-tiba banyak tuh iya. kaset ceramah gitu kan. Iya, iya, Nah, iya. dia pakai itu belakangnya terus habis itu ceramah. Aduh. Berarti kayak Dari lagu-lagu dulu. sekarang yang viral tadi belum rilis Mhm. itu terjadi juga tapi dulu orangnya langsung datang. Nah, Oh iya. Iya. Bajak Dulu- sopan, Iya, bajak iya, sopan bener, lah ya. Pantangan Bajak refnya doang. Tapi kalau dulu benar-benar orang datang. Iya, dulu Iya, begitulah, dulu begitulah. ya, Tapi mental. Tapi kan minta Itu izin dia. perjalanannya. Betul. Minta izin sama yang nyetel gitu kan. Mas, numpang rekam gitu. tapi minta izin sama kita sih enggak sih. Iya. Oh enggak. Iya kan namanya juga fans radionya ya. Betul. Maksudnya cuman memang MC si hostnya ya waktu itu Riko. Akhirnya kita jadi deket lah sama mereka. Riko, Molan gitu. Mereka bilang gila ya nih gak berhenti-berhenti. Katanya orang minta I Will Fly gimana nih gitu. Maksudnya nah pada saat itu kita gak pernah terpikir untuk ngeband secara profesional karena semuanya ngantor waktu itu. Semuanya ngantor, semuanya kerja, korporat. Jadi kayak ya music is just the passion. Emang hobi aja. Nggak pernah kepikiran untuk jadi musisi meskipun aku memang kalau aku dari kecil emang diarahin untuk jadi seniman Oke. tapi ya seperti biasa lah ya kalau orang tua dulu kayak udahlah cewek cari kerja Iya, cepet iya, aja iya. habis itu nikah punya anak Yes. pikirannya masih kayak gitu Iya. mindsetnya jadi ya udah nggak ada kepikiran untuk jadi profesional sampai Pak Dede Suryana datang ke stasiun Mustang seperti biasa beliau lagi jalan-jalan ini dia produser kita Yes. lagi jalan-jalan terus dia kayak apa nih kok enak terus dia kayak mungkin balik ke orang Sunda kan terus dia Oh. nanya ini saha gitu dia bilang. Iya, iya. Terus ada kok gitu namanya 10 to 5 band
waktu itu salah paham mikirnya band Bandung karena aku orang Bandung. Oh, oke. Band Bandung gitu. Oh ya udah dari situ dia menghubungi kita ya. Orang Tasik ngaku Bandung. Orang Tasik apa? Orang Tasik yang nyasar Jakarta. Oh, Iya, karena gitu loh. bisa nyangka orang Bandung karena mungkin pada saat awalnya bawanya nama Teh Email ya. Iya. Ya, oh, Tapi Gitu. sekarang nih lagi Ten to Five lagi rilis ulang lagu-lagu lamanya. Menuju ke situ. Iya, Kita Tujuannya ada apa sih kira-kira? tujuannya kita mau Memperoleh hidup baru. Iya. Berbakti pada orang tua. iya. Oke. menggoreng sama jadi menghormati guru. Jadi sebetulnya kita ini kita mau jujur-jujuran aja, kita sebetulnya pengen ngolek master kita ya. Oke. Karena master kita yang lama itu kan terakhir tuh di label yang lama yang sudah entah berantah gimana gitu labelnya kan. Labelnya udah nggak ada gitu. Jadi kita berusaha untuk mengkolek master-master lagu lama kita. Tapi kita juga punya misi, kita pengen repackage Oke. gitu. Kita Iya, pengen repackage dengan istilahnya nuansa baru. Oke. Gitu. Maksudnya baru tuh bukan kekinian ya. Maksudnya baru tuh beda dari yang asli. Yes. Gitu. Wow, gokil. Sampai sih. sekarang Iya. masih produktif ya kayak. harus Produktif, harus anak udah produktif. 3 Harus itu. Larinya ke anak ya. Sangat-sangat. Kemarin tuh habis collab juga sama Smash. Iya. Iya, iya. yang Habis paling collab sama Smash terbaru. loh. Mbak lagi mbak kayaknya pada nggak lihat deh. Kayaknya pada nggak baca deh. Baca lu. Oh baca. Jangan dibacain. Kabar lebihan aja, padahal kita juga megang nih. Oh iya. Ini bikin Fanny kecil. Jadi gitu. Aja Mas di depan mah. Nggak, dia bisa kerja di stasiun TV kan kayak gitu. Iya. Gitu. Tapi Iya, enggak, bener-bener. biasanya tuh ya kalau di TV dia tuh jalan dari sana gitu. Nggak, itu ring tinju. Itu ring. Itu ring tinju. Itu ronde, lebih ke ronde. Beda, Lebih itu ke ronde. Gimana Kak bisa sama Smash? Smash. Aduh, gimana 10 to ya? 5 kepikiran gak lo? Gue sih enggak. Tiba-tiba langsung Smash 10 to 5 tuh. Gue sih enggak, gue lebih kepikirannya Tutup sama Moka. Ya. Terus angkatan Pikirannya. mungkin. Ya. 10 to 5 sama ini Superman is Dead mungkin. Wow, boleh tuh. Nah, Lebih ke Kenapa ya. emang kalau dicampur sama Oh, enggak apa-apa sekali. Loh, Enggak apa-apa. aslinya kita band metal kok. Tuh. alternatif lagi. Gimana awalnya ceritanya, sama Kak? Smash. Jadi kan oke, Smash bukan orang baru lah buat kita. Iyalah. Rafael Oh, tuh udah lama Smash. iya, Smash udah lama juga. Oh, Iya. Masih lama adik banget. kelas tapi ya. Iya. Jadi Rafael terutama dia tuh teman baik aku, teman baik Arif. Nah, pertama kali banget kenal karena Mas Arif sempat memproduce salah satu lagu, kan Rafael tuh tadinya vokalis band namanya Cola Float. Sebelum boy band ya. Cola Float. Mm. Jadi mereka- jangan diudek tuh biasanya. Kalau diudek Bukan float, bukan minuman. Bukan minuman Cola Float, bukan. Aus kayaknya aus. Beda. Kaget tuh tadi. Agak Aus, kaget aus. gua. Ger banget. Nah terus Kaget aku. Arif nih nge-produce salah satu lagunya Cola Float. Nah jadi akhirnya berkenalan lah sama si Rafael. Nah terus kenalan terus kayak ya kita mikirnya pas lagi kenalan tuh kita memang lagi Lagi In the- cari talent ya. buat video klip No I. Iya. Iya kan. Nah akhirnya bayarannya murah. ya Dari temen dekat. bisa aji mumpung ya kan. Ya udah akhirnya kayak mau nggak gitu. Ternyata dia boleh gitu kan. Ya udah dia mau ya dia jadi video talent kita. Tapi dari situ ya pertemanan berlanjut lah gitu. Jadi deket banget. Nah terus akhirnya juga kita tahu bahwa wah gila dia masuk audisi talent buat boy band, Yes, buat betul, Smash betul. gitu. Tiba-tiba diundang ke Jakarta segala macam. Oh sibuk, udah sibuk. Abis Sibuk, itu sibuk. udah nggak pernah ketemu lagi, udah nggak tahu apa kabarnya, meskipun keep in touch tapi kayak nggak pernah sesering inilah ketemunya, tapi kita tetap teman baik. Nah sampai akhirnya sampai detik ini kita masih berteman baik, lalu kepikiran kenapa ya kita nggak collab aja. I see. Soalnya Iya. kalau collab sama Rafaelnya kan udah waktu itu di Sempat, 2019. ya. Oke. Kita udah pernah collab sama Rafael. Iya, Nah, ada terus, singles. Kenapa kita nggak sama The Smash-nya? whole group. Grupnya ya. Segrupnya gitu. Iya, iya, iya. Karena kayak kalau collab sama satu orang gitu kayak masih oke ya, masih make sense. Oke. Ini pengen rame gitu. Pengen yang apa ya? Pengen yang beda gitu. Iya pengen pokoknya pengen Heboh, hebohan heboh. aja Ah, gitu kan. sabar, sabar, sabar. Rame kan gitu. Berarti kan. kalian total tuh Smash campur 10 to 5? 9. 9 orang. Iya, satu lagi kita main bola. Jujur benar sih. Dua lagi, lagi, sama kiper, dua sama lagi. kiper. Dua Oh, dua lagi. Nah, ini kebayang Smash itu kan udah nggak ada Rangga sama Morgan ya. Betul, betul. Kalau ada Rangga sama Morgan
11 pas. Main bola. Pas. Nah, aku mau nanya, gimana cara proses penulisannya, produksi, rekaman itu gimana tuh ramean? Nah, iya. Tabrak-tabrakan gak tuh? Nah sebetulnya kalau yang kita sama Smash ini adalah dirangka asik rangka, dirangka ini Dalam Jadwal. rangka di package tadi tuh. Iya. Oke. Jadi bukan lagu baru itu Bukan semuanya. lagu baru. Jadi Aku Ada Rahasia itu sudah dirilis tahun 2007. 2007. Kalau nggak salah. Ya, jadi kita kayak Oh, abis rearrange. baca tadi. Iya. Lagu terbarunya berarti itu ya. Iya, Lagu jadi kayak terbarunya guys tuh dengerin tuh. lagu rearrange. lamanya Repackage. remake. Iya, terus Tapi kayak kalau dicoba songwriting- dicocokin lah. Iya, tapi kalau songwriting tetap jalan ya Mel ya. Yes, Tetap betul. Iya, kita tetap kalau jalan. songwriting ya tetap lah, tetap jalan. Oke. Gimana Kak caranya? Ada nggak sih ritual-ritual sebelum mulai songwriting? Songwriting tuh gimana Kak? Kalau kalian kan berempat nih, sendiri dulu baru dipresentasiin ke banyak teman-temannya Hah? atau kayak Langsung berempat. guys berempat sini nongkrong, ayo Workshop. Nah, gimana tuh Kak? Nah, emang biasanya sendiri dulu. Oh. Sendiri dulu nanti dia buat PowerPoint-nya segala macam. Kalau kita setuju. presentasi. Presentasi ya. PowerPoint kayak PowerPoint kayak nawarin detail. bisnis. Detail. Kita ini banget loh, formal banget loh. Pakai jas mungkin waktu Berat ketemu. ya? Di meja gitu di meja sama. Harus rapi. Dibikin Tuxedo. proyeksinya, kesimpulannya, Iya. Kalau nggak kayak gitu kita proyeksi nggak terima. keuangannya, cash Asik, flow-nya asik. seperti apa. Pressure Oh, jadi sangat anggotanya detail. gue sih waktu aduh presentasi lagi nih. Skip dulu lah gue gak ada lah. Berarti selesai presentasi basian. Yo iya, biasanya gitu. Biasanya gitu biasa presentasi basian. Lagu diterima enggak diterima basian. Basian, pokoknya. basian, ada basian. Iya. Oh, jadi dari satu orang dulu baru ke Iya. empatnya. Jadi biasanya Oke. kalau yang punya lagu gitu, biasanya dia WhatsApp tuh di WhatsApp grup. Ada lagu nih. Biasanya kirim voice Voice note note dulu aja. nih. Voice note dulu, oke. Walaupun nggak jelas. Kalau Mbak Email masih jelas gitu kan ada. Iya, iya. Kok ini ya? Coba suruh nyanyi. Kita nggak tahu tuh. Jadi kita cuma mengira-ngira aja kayak bagus kali ya. Bagus sekali. Ayo. Feeling ya, main iya. intuisi. Nggak, biasa gini, kita coba aransemen kali ya. Kita coba aransemen dulu Sampai kali ya. workshop berikutnya ya coba ya. Jadi yaudah, ayo kita itu. Dan kita tuh ada jadwal biasanya. Wah, hampir jadwal loh. Oh iya, bilangin kita tuh formal banget. Formal. Kita Metal terorganisir sekali. alternatif formal. Terorganisir Itu banget. kombinasinya tuh. Iya. Gila banget. Jadi setiap hari Selasa itu kita bisa di workshop. Iya. Biasanya. Tapi kalau Tapi luar nggak biasa- 10 sampai jam 5 lagi ya. Apa? Enggak 10 sampai jam 5 lagi. Enggak, mungkin. sekarang cuman jam 5 sampai jam 7 lah paling. Berarti 5 to 7 sekarang. Iya. Jadi mulai sekarang 10 to 5 ganti nama jadi Enggak juga, enggak juga. Kirain Enak ini. aja. Enggak juga. Ganti nama band orang. Esensinya masih sama. Ganti nama susah loh. Kita masih ke pengadilan segala. Iya, benar. Jangan. Susah. Ya, betul sih. Bayarannya mahal. Aduh. Wow. Aduh. Nah, 5 sampai biasanya- 7. Iya. Ini mau lanjutin kan nih? Boleh. Lupa deh. Jadi pas di workshop itu biasanya, nah biasanya kalau nggak sempet tuh kan ini bapak ibu-ibu ya, biasanya nggak sempet voice note segala macam. Jadi di workshop itu kadang-kadang suka, ada lagu nih gini-gini. Nah itu masih mending tuh, masih agak jelas lah suaranya. Coba ingin kau voice note, terus mas yang ini yang coba lo nyanyi dah. Coba. Aduh nggak banget deh, jangan. Susah ya Bingung ya? menginterpretasikan. Lewat voice note ya, informasi susah ya. Itu dia punya lagu nih tahun 2019 ya, itu Iya, judulnya Sirna. Sirna. Itu kita nelahnya 2 bulan. Wow. Tapi Thomas main gitar loh. Thomas kan drums ya gitu. Maksudnya kayak wah dia oke kemajuan juga dia main gitar. Wow. Itu dia 2 bulan kita nelahnya kan. Jadi sebetulnya lagunya gimana ya melodinya ya. Ini notasinya tuh apa ya gitu. Kita 2 bulan. 2 bulan. Udah Kalau pengen neliti penemuan ya berarti ya. iya, kalau Mbak Email langsung Iya. begitu dia ngomong. Sap. Jelas. Oke. Vokali. Vokali. Drummer nih. Drummer nih. Selesai. Sah. Kalau gue jelas nggak? Ini juga. Sama. Ini sama juga. Agak bahasa kalbu ya Ren ya bikin lagu ya. Oke. Kayak jujur ada lagunya 2019 juga Vanilla. Oke. Itu sampai akhirnya gue panggil, ayo kita workshop aja di rumah deh. Kayaknya nggak bisa nih. Gak bisa lewat voice note kayaknya. Gak bisa gue terjemahin. Mau kemana sih gitu. Alah. Iya, Tapi iya. aku kalau boleh nanya lagi nih Kak, 10 to 5 itu kan band apa ya? Kalau di Metal. Bukan. cek Nah. 10 to 5 ini kan akustik bisa dibilang kayak. Acuannya kemana sih Kak sebenarnya? Maksudnya kalian tuh sering dengerin apa? Jadi Referensi. referensinya. Referensi sih bakal beda-beda banget karena dari awal 10 to 5 barengan, maksudnya even dengan member yang lama gitu ya. Emang kita tuh selalu
terdiri dari kayak kepala yang berbeda-beda lah genre reference-nya. Nah, kayak sekarang juga lain-lain sih. Thomas lebih ke apa lo Thomas dengerin apaan? Awalnya kan ska. Podcast mungkin. Awalnya kan ska kan dia. Oh, Terus ska. kayak reggae. Terus Gila. nah aku lebih dengerin R&B, pop R&B, Oke. terus sama apa namanya lebih ke Irish song gitu suka lah gitu. Oke. Terus Ardi lebih ke Metal. Pang. mau tahu aslinya K-drama. Soundtrack K-drama, Dracin. Nggak usah jago di-metal-metalin sih. lah, Dia Mas. jago sih. Metal Cina gue belum denger. Metal Korea juga ada loh. Ada. Iya. Nah, kalau yang ini jazz. Jazz banget. Iya, Jazz banget. jazz. Kelihatan vibes-nya. Kalau bapak Menarik yang kelihatan. ini jazz titik. Kayak nggak mau ada nggak mau, pengaruh di lain. luar jazz nggak mau. Oh, Di luar jazz kita talk. kita bikin apa dia bilang kurang No. jazz. Kurang 7 nadanya kurang 7. Iya. Asik-asik. Iya, pokoknya setiap kan kadang-kadang kita bikin kayak bikin chord gitu kan ya. Kan kalau pop gitu biasanya ya udahlah biasa. C biasa. mayor lah. Paling kan kalau pada tahu mungkin at 9 atau At 9 di mini. di Minis juga ada jarang, biasanya dia pakai on gitu kan. Oh, pakai on. Terus bapak satu ini coba deh kasih 7 deh. Asik. Karena jazz. Jazz titik. Yoi. Ingat lagunya itu gitarnya awalnya Faras loh. Referensinya ke aku. Iya. Oh, Akustik. 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 Baik, Rif, jempol. Luar Oke. biasa lo. Oh jadi beda-beda kakak tuh walaupun satu band tuh ternyata beda-beda juga nggak Beda-beda. apa-apa. Iya, It's okay. iya. Karena kita hidup di Indonesia. Beda kayak tinggal lagi. Tapi bener loh. Enggak. Mantap. Ten to Five tuh, Ten to Five itu kita juga emang beda-beda in terms of ya kita mix culture, mix Iya. religion juga sih gitu. Jadi emang ya kayak di masa-masa misalnya lagi lebaran ya kita mencoba tetap bikin album religi misalnya ya religi single lah atau apa. Kristen tetap kita juga celebrate Christmas in a way gitu. Kita tetap mau nyanyiin lagu-lagu Natal. Ya maksudnya buat kita kayak perbedaan itu justru yang bikin Ten to Five kayak Betul. sekarang Iya. sih. Keren Gitu. banget. Kayak kopi aja, kopi kalau nggak lebih enaknya mix kan? Benar sih. Kalau kopi kayaknya bisa analogi lain Mulai nggak, dengan Mas? analogi bapak ini loh. Kalau Ada americano yang pure juga nih. Enak juga nih. Jus. Jus, mungkin boleh jus. Kalau jus boleh. Kak Ten to Five kan udah berkarir lama banget. 21 tahun berarti kalau Yes. udah 27 dari kan? 2004. Mau tanya nih kita nih sebagai anak-anak muda, ngikutin artis-artis sekarang nggak? Iya. Lumayan sih, Ya lumayan. kita sih nggak ngikutin ya karena kita di rumah. Oh, maksudnya Maksudnya ngikutin, maksudnya diliatin di ini aja. trennya Iya. sosial media enggak followers enggak. Gue ikutin lah, nih ada sini nih. Enggak, Serem, gitu. kriminal. Iya. Kriminal itu maksudnya. Creepy jatuhnya. kan ngikutin. Bener. Agak Oke atot deh, ya. dengerin. Dengerin. Dengerin nggak? Yang lagi sekarang nih. Oh, kita kita tiap hari enggak teleponan, bukan dengerin itu. Bukan dengerin itu juga. Iya. Gimana tuh? Baru gue mau ngomong kan kita jarang ngobrol. Udah ditebas lo diem makanya. Siapa Kak? Coba kira-kira yang Siapa ya? lewat-lewat. Kalau aku nih beda-beda sih. Kamu dengerin siapa Tom Coba. sekarang? Dua, Lagi coba, dengerin ini T Marlow. Dia band dari Surabaya baru. Oke. T sama Marlow. Sama tim lo ya? Oh itu Tim udah lo tuh. lama sih itu, jujur sih, yang bertiga tuh maksudnya. Legend tuh. itu. Legend itu. Betul. Sama dengerin apa ya? Paling yang lagi di radio aja, lagi sering di radio. Di radio. Bukan itu lagu, Mas. Itu juga lama. Itu lama. Kaimel denger siapa nih? Aduh, aku dengerin siapa Musisi ya? sekarang. Oke, ini ada satu band namanya Rebel Sons yang band Indo, tapi aku nggak tahu nih kok mereka nggak pernah manggung-manggung ya. Penasaran sih aku sama live-nya. Tuh, Rebel Sons Si tuh. Rebel Sons, ya coba dengerin ya, musiknya enak banget kayak dia mix ya 80s, ada pengaruh 80s gitu. I see. Si Rebel Sons. Satu lagi? Aduh, satu lagi siapa ya? Aku masih tetap setia mendengarkan Sugi sih, Sugi Bornean. Oh, Buat aku tuh daily playlist. Ya, Cuci Borneo. suka. Asmara tak terkalibrasi. Juga. Iya kan? Iya. Ardi. Sama siapa? Ah, kalau Menarik nih. kalau gua tuh nggak jarang dengerin yang baru-baru. Kecuali disuruh. Karena tuntutan. Iya. Pernah Jadi berarti biasanya gue kalau dengerin yang baru-baru itu karena orderan. Misalnya contoh, misalnya ada orderan masuk gitu, membuat musik kayak si ini nih gitu. Nah baru gue dengerin. Oh. ah si ini nih siapa nih? Biasanya Mas yang Biasanya buat lagu kayak siapa nih? Siapa ya?
Febian ada, si Rizky. Rizky Febian ada, terus lebih ke luar negeri sih pada itunya. Acuannya luar negeri. Acuannya luar negeri gitu. K-pop mungkin ya. K-pop emang udah. K-pop enggak sih, justru orderan masuk jarang K-pop. Masuknya? Masuknya lebih kayak siapa ya? Aduh, siapa namanya? Nah, itu dia lupa namanya. Ya udah lah, enggak usah lah. Bukan WhatsApp boleh. Bukan WhatsApp boleh. Gue selalu nungguin punchline dan pasti ada punchline. Iya, metal, soal metal. Yang penting metal. Ketawa gue nih. Karena sekarang band metal bagus siapa? Iya sih. Metal banget anaknya. Sorry. Kembali lagi ke metal. Metal Cina bro. Saya koreksi, metal bukan rock ya, metal. Metal. Scream. Rock banyak. Mas Arif, apa nih? Dengerin ini yang lagi trend di Spotify aja sih. 50 top 50. Berarti kayak ceramah-ceramah. Oh itu podcast itu kayaknya podcast, podcast. beda, Iya beda. benar dong. Yang lagu Betul sih, namanya tapi podcast. betul. gitu ya berarti ya. Iya, itu salah satunya. Terus ini sih, ya biasalah. Gue sih lagi dengerin rame jazz ya? pasti ya. Jazz. Aduh, Jazz siapa sekarang? Jazz dari Oh Jazz Hayat mungkin? Iya tadi mungkin. itu namanya Itu bukan namanya bukan doang, Mas. genre. Beda. Gue kira Mas Arif Terus cuma gimana dengerin nih? Jazz Hayat doang gitu. Terus gimana nih kalau misalnya sekarang kan udah platformnya udah beda, Iya, iya. cara promonya udah beda. Dari dulu dari kaset, dari radio Iya, iya. sekarang tuh udah bener-bener kayak medsos, TikTok lah, YouTube Betul. lah. Itu gimana nih manage-nya buat 10 to 5 yang sekarang buat ngikutin era-era digital nih? Ya kita serahin aja sama promo kita. Itu benar. Betul, Itu betul. jawaban paling benar. Ya kita serahin aja nih. Iya. Selain itu, selain itu, ya kita sih mesti akui kayak ngejar ya untuk keep up sama teknologi dan lain-lain kan ya awalnya cuek ya. Cuman Iya. lama-lama kayak wah gila nih kalau kita cuek aja bakalan kesusul dan kayak kita nggak bisa untuk keep up gitu. Jadi kita mesti yang tadinya mungkin nggak ngurusin YouTube ya mendadak semua dirapiin tuh dari Betul, awal. pasti. Terus yang nggak main TikTok ya akhirnya harus Mau nggak mau kan? Mau gimana nih? Mau gimana nih? Iya. Gimana? Ya Emang apalagi bisa dimainin nih? bisa dimain. Enggak maksudnya tuh diinstal gitu loh. Makanya cepet aja jawabnya iya bisa dimainin gitu. Terus kayak misalnya ya Instagram kita rapiin lagi. Mungkin yang udah nggak kita maintain tuh mungkin Twitter nggak kita Ah, maintain. iya, Instagram Facebook juga juga udah udah Friends, ya. lama ya kan. Betul. Apa? Friendster. Friendster apa lagi? Oh, Friendster beda tuh. Pets. Dulu gue inget banget kayaknya untuk Kita rapinya musisi justru di pet ya. Kayaknya nggak perlu juga. selalu kasih tahu kita di mana ya. Iya. gitu kan. Berguna tuh Iya. dirapiin di situ. Nah, dulu tuh kalau musisi kalau nggak salah nih kalau gue ngobrol antara sesama musisi banyak banget yang dulu tuh kayak Facebooknya tuh Reverb Nation dulu ada. Oke. Oke. Oh Jadi berarti ada gue bukan tempat musisi. namanya nggak tahu Gua kan nggak Cek. tahu. MySpace sama Reverb Nation yang pertama kali bisa nge-upload musik dan bisa disebar, bisa di broadcast. Oke. Jadi awal-awal itu tapi ya udahlah sekarang udah kelewat sama yang lain kan udah ada Spotify juga. Friendster gitu. dulu kita maintain sampai 28 account ya. Wow. Karena satu Friendster account tuh Iya benar, cuma minimum bisa 1.000 1.000 apa berapa gitu temennya, ya kan? Berarti nge-spam gitu kayak. Jadi bingung. Ya karena nggak cukup pengen jadi Betul. friends, Benar, tapi nggak benar. bisa akunnya nggak ada Yes. lagi 1.000 kan. ya, Jadi iya, akhirnya iya, kita iya. bikin kayak berapa account, banyak account lah biar Berarti temannya banyak. terbatas berarti ya. Iya, Oke, gitu. oke. Nah, Kak, Gitulah. balik lagi tentang apa tadi ngebungkus orang kado ya? Hmm. Kado kok kado lagu? Lagu kok kado sih? Mentang-mentang bungkus nih kado. Lucu nih. Salah, sorry. Lucu. Patahnya. Nasi, lapar. Enggak, bukan. Apa jatuhnya? Records ya? Remake Remake ya? Repackage. Repackage dan Repackage. mungkin rima Ya Riri lah, si Riri. Bukan Riri itu dong, bukan. Remastering lah ya. Iya. Ya pokoknya itulah. Dibuat ulang lah, udah gampang. Iya, bener loh. Thank you Bang ya. Bener-bener. Dibuat ulang. Ya, dibuat ulang. Gitu. Itu pasti apalagi ditambah lagi di TikTok soalnya lagi rame. Seminggu tuh sekarang bisa berapa kali manggung nggak? Ini penasaran Oh, banget oke. sih. Kayak nggak nyambung deh dari Enggak, Kak. pertanyaannya. Tiba-tiba berapa kali manggung. Oh ngerti. Mungkin maksudnya adalah dengan adanya kayak rame di TikTok dan Iya. lain-lain, efek ke Iya. jobnya Convert belum gimana. nih. Tapi tadi yang rearrange tuh nggak nyambung sama ini. Nggak, itu- Tanya nih kamu nih. Itu aja. Itu bridging. Bridgingnya. Betul, Oke, tapi bridging boleh aja. deh. Supaya ada aja ke situ gitu. Nah, bener. Biar panjang aja. Gimana nih? Udah ada convert kah? Tolonglah dihargai lah ya usaha temennya. Gimana sih? Kasih tahu masalah aduh.
Agak aneh. Berapa kali? Sebulan? Ngaruh ke job sih udah pasti. Oh, pasti. Udah pasti. Maksudnya kayak ada momen ya, maksudnya beberapa bulan terakhir ini kayak kita sih setiap seminggu sekali pasti ada manggung lah. Maksudnya ya puji Tuhan ya gitu, alhamdulillah gitu. Jadi kayak emang jujur kita lagi kembali lagi ke pensi. Udah lama, iya maksudnya sih. udah lama nggak balik ke pensi Iya, betul. kan. Nah jadi tahun ini menurut kita kalau dilihat dari sejarah manggung ya kemarin kayak kita bisa dibilang ini tahun kita di pensi sih. Karena kemarin tuh kayak rentetan nama-nama sekolah lumayan oke juga gitu. Maksudnya nggak nyangka, wah gila kita diundang banyak sekolah juga ya tahun ini gitu. Dan surprisingnya. Tapi nggak semuanya manggung juga, ada yang kita jadi pembicara ya. Enggak sih, enggak pernah. Enggak dong, manggung dong. Manggung. Manggung. Bayaran pembicara beda soalnya. Enggak, tapi kayak maksudnya kayak yang undang tuh kebanyakan SMP, ya kan? SMA. Iya, SMA tuh ya sempat lah ada satu. Daerah Jakarta Kak? Jakarta ada. Jakarta kemarin. Kemarin Jakarta sih, kebanyakan Jakarta. Iya. Dan mereka itu nyanyi semua, Kak. Kayak kakak pernah main di sekolah aku deh. SMA 34. Pondok Labu? Iya. Pastinya. Tuh kan. Pernah. SMP 85 Kemarin tuh sebelah. wah, SMA lupa, SMP lupa sih kalau SMP. SMP Aku lupa lupa. Jadi banyak apa namanya? Ya pokoknya Di pasar Pondok Labunya kita pernah. Terlalu pasarnya dong. Amen ya. Terlalu itu. Amen ya. Terlalu di pasar. Ya, sama di itu Di mana kantor ya? polisi sebelahnya tuh. Ada. Wah, serem sih itu. Serem sih. Iya. Jangan atut. Ya tapi kira-kira gitu lah. Tahun ini mungkin yang bisa kita kembali, ya kita kan selalu review tahunan nih gitu kan. Si band ini udah nyampe mana reviewnya. Ya itu balik Gimana kita karena income-nya. terorganisir banget ya. Betul. Formal banget. Pasti meeting tahunan, pasti nge-review kerjaan ya manajemen, Betul. kerjaan semua segala macam. Terus kita juga introspeksi diri, Betul. kayak apa yang perlu Benahi. dibenahi Iya, biasanya lah kita buat tahun depan. Setiap habis tahun baru gitu tanggal 1 sampai tanggal 10-an gitu biasanya kita meditasi. Lama Meditasi. ya meditasinya ya. Meditasi. Meditasi yang Wow. mati suri itu Pak, 10 hari Meditasi ya. soal lama. Meditasi 10 hari ya. Wow sih itu. Agak lama Kak. Kita Jujur. introspeksi diri. Betul. Kita meditasi. Nah, itu untuk bersihnya tuh kira-kira berapa kayak maksudnya? Hah? Gak usah ya? Nggak usah di. Oh, gak usah itu gak? Sorry. Ya hitung aja Sorry. streamsnya 1 juta. Jangan juga, gak usah dihitung juga. Gak usah dihitung. Oke, sorry. Tapi gini ya, kalau buat nih kalian yang menjadi musisi ya, Iya, emang pada akhirnya sebagai musisi itu kalau misalnya kalian pengen ngetaker gitu ya, penghasilan per bulan berapa, ya production cost harus benar-benar di ini banget ya, Iya, iya nggak sih? dihitungin. Harus dihitung Diperhitungkan juga, ya, iya iya harus betul. diperhitungkan gitu. Production Emang cost-nya. gimana pun juga kayak misalnya ngelihat angkanya, oh gila ya, misalnya band ini dapat segini. Tapi kan dapur kita punya dapur loh. Betul. Nah, Potong sini. nah itu dia lah. Jadi ya jadi itulah. potong cicilan, pencong. Itu pribadi, itu pribadi Mas. Pribadi Kak. Itu pribadi itu, pribadi. Cicilannya banyak ya kan. Nah jadi ya udah itu paling itu sih gitu. Tapi ya so far ya pokoknya kita selalu mensyukuri kesempatan yang ada. Maksudnya senang banget sih yang pasti bisa balik Asik lagi ke banget pensi. ya. Syukuri apa yang ada ya. Syukuri apa? Masuk lagu ya. Terus apa nih setelah 20 tahun lebih nih kan udah eksis dunia musik. Yes. Apalagi harapan 10 to 5 yang pengen Coba, dicapai Thomas. lagi boleh. Ya mungkin kita pengen jadi dunia film ya. Oh bisa juga. Oh, bisa. Model sih model. Model boleh. Atau mungkin mau collab sama siapa Kalau gitu. model gue sebelum 10 to 5 gue model. Model metal tetap model metal ya? Tetap Ada model nggak yang metal. lebih spesifiknya? Collab sih siapa ya? Konser sih. Konser ya. Ini ditanya collab bukan konser. Collab juga bisa. Konser belum kesampaian sih konser sebenarnya sih. buat Collab 10 to 5 kayaknya udah. kayak konser tunggal yang emang Konser. ini banget. tunggal. Yang konsep ya, maksudnya konsep Iya. tunggal yang emang konseptual dari kita sendiri itu belum kesampaian sih. Belum. Kalau collab ya emang kita juga lagi on the way untuk kolaborasi dengan banyak musisi karena memang si album repackage ini rencananya tiap lagu tuh pengen collab sama siapa gitu. Maksudnya sih gitu, Iya, maksudnya. iya. Pengennya kayak Pengennya, gitu. pengennya. Kalau yang kita minta collabin nggak minta bayarannya gede. Berarti nyari yang temen deket-deket aja ya. Iya. Betul. Yang Ada santai-santai notnya dulu aja. nih, ada Jadi yang notnya dikol dulu. yang deket-deket dulu nih ya. Ya kayak tadi Bang Rafael kan. Iya. Yalah gitu. Ya. Yang cinta-cinta Mungkin dulu. nanti Mbak Epi kali ya bisa ya, Mbak Epi Pania gitu. Iya. Aduh. boleh dong Kak kasih tips dong buat musisi-musisi baru nih, Yes. musisi-musisi Gen Z yang sekarang pengen Aduh, mulai musik. tips apa ya? Buat bisa stay. Buat lu juga tuh. Lu berdua kan mau bikin lagu. Jadi Oh really berdua? iya. Oke. Ya Tips-tips pokoknya buat kita nih. kalau kita tipsnya gampang, terorganisir aja. Terukur ya. Terlalu simpel tuh, terlalu simpel. Biar kita bisa survive mentalnya tetap Wah, konsisten. coba mungkin dari satu-satu kali pasti nasihat masing-masing beda. Oke. Dari Arif apa? Konsistensi. Konsisten.
tuh. Konsistensi tuh susah loh. Betul. Iya susah. Konsistensi loh. Selalu ciptain lagu. Jadi kalau misalnya denger ada inspirasi apa langsung sekarang kan zaman teknologi ya. Betul. Handphone nyanding tinggal voice recording. Nah, iya. Iya. Harus cepet. Nah, itu yang tadi diceritain sama Ardi, kadang-kadang voice recordingnya masuk ke grup 10 to 5 terus Ardi, maksud lu apa Ardi? Iya, tapi benar-benar konsisten. Tuh, Yes. konsisten bikin lagu. Terus dari Ardi? Dari Kakak Metal. Prof Ardi. Konsentrasi. Ardi Metal. konsentrasi kayak. Duh. Terorganisir udah ya tadi. Udah. Ya. Terorganisir terus sama Formal. apa? Formal. Masih ada aja nih yang lain. Ada nih. Formal. Formal Udah. kedua. Formal. Masih kedua dong. Jadi setiap nyiptain lagu harus pakai dasi. Oh, harus pakai dasi. Formal. Tuxedo. Tuxedo nggak masalah. Pantofel enggak usah. Pantofel juga dong. Oh, harus dong ya. juga wajib. Harus bener. Presentasi ya. Aduh, kerapihan tuh dinilai. Rapihan. Oke, kerapihan. Betul. Bahkan Nilai. di toilet misalnya ada inspirasi harus pakai dasi, siap dong. Iya, ditahan dulu. Ditahan dulu. Pakai baju dulu. Oke. Oke, Thomas dulu. Thomas. Apa Ini nih? kali ya, Tips. belajar hukum kali ya. Itu penting banget sih. Oh, iya. Sekarang ya. Soal master. Bener. Pelajarin Iya. kontrak maksudnya ya kan, Ah, untuk pelajarin kontrak. Paling nggak baca-baca Yes. hukumnya gimana sih. Gitu. Iya, betul. Dari KML mungkin ada lagi. Kalau dari aku satu, stay humble sih. Iya. Bener, stay Jadi humble. Tuh. Intinya mau seberapa puluh tahun kalian udah berkarir di musik nantinya gitu, terus kayak seberapa banyak award yang udah kalian Amin. terima, seberapa banyak stage yang udah pernah kalian injak gitu ya. Stay humble, tetap pokoknya rendah diri dan selalu tetap mau belajar sih, itu aja. Itu. Enggak, masa Riders minta Monas kan nggak bisa. Enggak. Susah. Mas, itu berlebihan. Dia maksa Monas Berlebihan. Es krim kan? Es krim Monas, betul, es krim Monas. Itu ya, Kepikiran lagi Ini es krim Monas, kalau- gua aja kalau- gak kepikiran es Kalau krim itu Monas. emang ada kendalanya, nanti cair. Iya. Ya, cair Pak, cair. Iya. Cair. Enggak, gue gak minta Monas, gue minta satpamnya 2. Ngapain? Detail. Ngapain? Oh, mungkin sama ini serius nih, ini serius. Oke. Oh, serius nih. Oke. Pokoknya keep original aja. Oke. Pokoknya lo ciptain apa yang lo mau, apa yang lo udah misalnya lo udah bayangin kayak gitu. Ini gue mau bikin lagunya kayak gini. Itu yang lo tuangin. Langsung. Oke. Gak usah banyak Nggak usah pengaruh banyak dari orang pengaruh luar. dari orang tuh. Udah deh, lupain aja mau dari orang. Mungkin lo juga harus milah-milah pengaruhnya. Misalnya contoh, misalnya ada yang ngasih tahu, menurut gua ini kayaknya lagu lo kurang nyampe deh. Misalnya dia ngomong gitu. Yang kayak gitu-gitu yang lo ambil, jangan jelek nih misalnya nggak mungkin ya ada yang ngomong jelek ya. Biasanya kan di dunia pemusikan tuh kan puji-puji persaingan ya. Nggak mungkin nggak mungkin. Bagus tapi kayaknya gitu. Tapi kayaknya kalau dikasih sound ini kayaknya lebih asik deh. Nah, yang kayak gitu justru kayak lo nggak usah, karena lo maunya soundnya kayak gitu kan. Iya, benar. Nggak usah, tetap original aja. Lo pengennya kayak gitu. Suka gak suka ini punya gue gitu ya. Betul. Kecuali yang dia misalnya yang dia kasih saran tuh kayak misalnya kurang nyampe deh. Nah, itu mungkin ada kemungkinan cara lo menyampaikan di musiknya atau cara lo menyanyikannya. Udah kayak gitu aja sebetulnya. Nah, itu kalau itu emang penting tuh kayak gitu, karena kayak gua ambil contoh deh nih ya, bukannya karena gua suka ya. Setiap lo dengerin lagu Korea, lo nggak tahu artinya. Benar. Tapi lo tahu itu tentang apa. Iya. Itu yang mesti lo. Oh iya. Yang mesti lo itu kayak gitu. Bu, itu Cina. Itu Cina. Wow, Tapi benci. feelingnya dapet Iya, sih. jadi kayak gue tahu nih lagu Korea, gue gak tahu artinya tapi ini kayaknya lagu sedih deh. Iya, Itu semacam cinta itu deh. ya. Itu kenapa gue suka Korea tuh di situ. Karena begitu gue denger, gue langsung tahu gitu. Kita semua tadi metal penggemar nih, tadi Korea metal. sekarang. Oh iya. Di Korea. Metal Korea maksudnya. Bukan. Korea. Tetep, akhirnya kayak drama juga. Metal tuh jadi diri. Jadi tapi kalau pendengaran mungkin ya bebas. Korea, Kan udah Cina. semuanya dong buat pengetahuan. Iya, kan? ini tetap metal. Tergocek sama ucapannya sendiri ternyata.
Terakhir nih Kak, ada project-project apa lagi nih? 10 to 5 buat repackage-nya, apakah ada showcase-showcase ininya Kak, atau ada promo-promo atau mau keluarin? Oke, yang pasti buat apa ya? Mungkin bulan ini sih kita lagi fokus ada beberapa panggung lagi. Nah, terus mungkin mau Januari kayaknya adalah bulan kita produktif. Nanti kita ini lagi Lagu ya, bukan anak. Iya dong, lagu dong, pasti lagu dong. Pasti lagu dong. Kita lagi pitching ke beberapa solois sih sebenarnya buat project berikutnya karena kan lagi nyari duetan collab kan gitu. Jadi udah ada beberapa nama yang lagi nunggu kabar juga nih gimana mereka mau atau enggak. Nah, kalau misalnya lampu hijau ya in January ya kita produce gitu Karena loh. emang kita milihnya emang gak ada, ya baik lagi kan. Baik lagi ke Ujung-ujungnya bayaran. Betul. Dari yang paling Iya, yang oke lah. kalau bisa yang Gratis. no budget lah. Aduh. Jadi kita bagi hasil aja gitu. Itu lebih oke. Tapi kalau ada bayaran depan tuh itu kita langsung kayak cari yang lain. DP di muka ya. DP di muka. Iya. Cabut aja. Iya. Boleh dong. Oke. TikToknya, Spotify, YouTube semuanya. Oke, yang pasti social media 10 to 5 semuanya namanya sama @1025band. Jadi kalian bisa cari itu di semua platform @1025band. Nah, kebetulan Oh, ada juga yang official. yang official YouTube. Iya. Ya, karena kita Pokoknya ada dua channel. Pokoknya @1025 nah belakangnya tuh antara band atau official. Cari aja di semuanya. Oke. Ada. Jadi cobain aja satu tuh di itu kan TikTok coba. Coba Oh, salah satu. bukan. Berarti ini misalnya Official. Kalau yang official bukan berarti yang band. Betul. Cobain aja, pokoknya cobain aja. Itu dia. 10 to 5 official atau 10 to 5 band. Yes, betul. Oke, thank you banget. Sama-sama. Thank you so much buat sama datang. di sini. Yes. Buat teman-teman, kita ada pendengar kita namanya kita kan Paladew sebutnya. Teman-teman kita Paladew. yang pendengar ini para palacur. Oh wow. Palacur. Palacur, Oke, ya? Palacur. 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 Oke. Paladew, acur. Agak nggak enak ngomongnya ya. Buat teman pelacur jangan lupa tungguin project-project terbaru dari 10 to 5 dan jangan lupa dengerin lagu-lagunya Yes, di betul. semua platform digital. Yes, Thank betul. you Kak Tevi udah datang. Thank you so much. Sama-sama. Thank you so much, Kak. Thank you so much. Alright, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye.